Untuk pertemuan pertama ini, kita akan mengetahui daripada dasar awal penggunaan komputer itu sendiri. Yang mana komputer secara garis besar, ketika komputer itu dihidupkan pakai sistem operasi apapun bentuknya, itu pasti ada yang nama itu desktop. Contoh kecil desktop gambar yang ini, itu pasti ada. Anda pakai sistem operasi Ubuntu, Linux maupun yang lain, semuanya itu ada desktopnya ketika komputer sudah siap untuk digunakan. Berikutnya ada gambar-gambar kecil, ini disebut dengan icon. Yang mana gambar kecil ini mewakili daripada aplikasi yang akan kita buka. Contoh kecilnya, kita akan masuk pada drive C. Windows. Setelah itu ada perfect. Contoh kecilnya ini. Saya masuk. Saya akan membuang semua data yang ada di sini. Saya delete. Hilang kan? Oke. Kita cek pada direktorinya. Ada di drive C, Windows perfect. Kita coba menggunakan icon yang sudah saya buatkan shortcutnya. Saya tinggal double klik, di sana otomatis masuk pada direktori Windows perfect. Itu enaknya menggunakan direktori, atau itu enaknya menggunakan shortcut itu. Dan shortcutnya bisa kita letakkan dimanapun sesuai dengan keinginan kita. Mulai dari yang ada di desktop, start menu, toolbar, taskbar, maupun yang lainnya. Contoh kecil, saya akan membuka di sini ada NIY setiap dosen. Tanpa harus membuka yang ada di drive D, Alkolam. Setelah itu ada NIY 2013. Saldi administrasi BAK. Ada NIY 2012. Tanpa harus masuk satu persatu. Contoh kecil lagi, saya akan membuka karena sekarang lagi musimnya nilai. Penginputan nilai UKM. Sini ada nilai UKM. Misal berkas UKM. Ini kan ya. Biar nggak sulit-sulit, saya letakkan di desktop. Misal sampean sudah mempunyai data yang lumayan banyak. Saya tutup. Di sini ada berkas UKM shortcut. Saya tinggal double klik, otomatis di sana masuk kepada direktori yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Berikutnya di sini ada kit-kit atau pernak-pernik lah yang ada pada Windows. Kalau di Windows 7 pernak-perniknya kayak gini, kalau di Windows 8 pernak-perniknya beda lagi. Sedangkan yang ada di bagian bawah ini ada start menu. Bahasa di dalam buku tutorial itu rata-rata ini adalah start menu. Kesampingnya ini berupa icon-icon, tampilan-tampilan atau shortcut-shortcut yang terdapat pada aplikasi yang telah diinstal. Dan yang terakhir di sini ada jam, waktu, time-nya, yang menunjukkan sekarang tanggalnya beserta jamnya. Berikutnya di dalam dasar pengoperasian komputer itu ada istilah Windows Explore. Kalau tampilan yang 7 kayak gini, kalau yang XP hampir sama dengan ini, hanya saja
Bedanya di atasnya ada menu. Menunya itu ada. Bedanya kalau di sini itu menunya tidak ditampilkan. Kalau misal mau menampilkan menunya, tinggal klik organis. Setelah itu masuk di layout, lalu pilih menu bar. Ya, tinggal itu saja. Dalam Windows Explorer itu ada dua tampilan secara garis besarnya. Yang tampilan kecil ini, mulai dari favorit sampai kepada network, disebut dengan panel folder. Sedangkan yang ada di sebelah kanan, yang lebih kecil, ini disebut dengan panel file. Bedanya apa? Panel folder itu hanya menampilkan aplikasi atau data-data yang bersifat garis besarnya saja. File tidak ditampilkan pada panel folder. Di sana menampilkan pada drive dan folder saja. Sedangkan di panel file, di sana menampilkan mulai dari drive, folder sampai kepada extension setiap file, maupun time-nya, tanggalnya, type-nya, bahkan sampai ke size-nya. Iya. Size yang terdapat pada Windows Explorer itu menggunakan kilobit KB. Sedangkan yang ada pada panel folder di sana tidak menggunakan apa-apa. Kalau ingin mengetahui lebih rincinya, kita tinggal mengetikkan yang terdapat pada panel filenya. Contoh kecil pada Acronis Media, sini mempunyai kapasitas 267,136 kilobit. Sedangkan untuk memanajemen sebuah folder, kita juga bisa melakukannya. Contoh kecil, saya akan memanajemen sebuah data, hasilnya yang kayak gini, yang hubungannya sama akreditasi, karena berada di beberapa lembaga pendidikan, sehingga foldernya harus pisah-pisah, sehingga data nggak morat-marit. Data kumpul. Misal akreditasi SMP, ini adalah berkas-berkas akreditasi yang dilakukan ketika proses akreditasi di SMP Rodatul Ulum. Berikutnya ada bahan ajar yang hubungannya sama berkas pengajaran, administrasi mengajar. Begitu juga dengan data yang terdapat pada Alkolam. Misal manajemennya bagaimana di sana? Manajemen filenya saya buat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, atau disebut dengan tupoksi. Misal administrasi BAK, ini dulu ketika saya jadi administrasi BAK, berkasnya tentang data mahasiswa baru. Ini khusus mahasiswa baru saja, mulai dari angkatan pertama sampai dengan angkatan terakhir. Contoh kecil, pada buku induk, ini mahasiswa syariah pertama kali Alkolam itu berdiri. Bahkan pertama kali Alkolam menerima mahasiswa. Itu ada di sini. Bahkan saat nama orang tuanya itu masih ada. Saya udah tercantum, Pak. Belum. Kira-kira sampean maunya tercantum apa enggak? Ya nanya tahun 77 Pak. Iya. 97. Saya baru 3 tahun. Umur 3 tahun. Iya. Lumayan juga saman kecilnya berarti. Saman kelahiran berapa berarti? 94 berarti. Dan ada juga di sini ternyata ada paman saya yang masih berada di sini. Saya kaget tuh. Ini berarti dulu kuliahnya di sini gitu.
Tuh. Contoh kecil ini Ibu Dia Panti Asih. Dulu kuliahnya mulai dari tahun 99. Dia ketika saya masuk di Aliyah itu adalah dia termasuk TU saya. Contoh kecilnya hubungan dengan data mahasiswa. Sehingga dalam manajemen file tersebut itu dibutuhkan dalam pengoperasian dan pengaplikasian sebuah data. Data tidak morat-marit dan data tersebut mudah untuk dicari dan mudah untuk di backup. Sehingga dalam proses pengamanan data yang terdapat pada komputer itu lebih mudah. Oke, sementara sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Sebelum masuk pada aplikasi yang lain. Saya nggak bisa membuka.